yang dia menampakkan kesolehannya supaya diberi oleh orang-orang. Dia tunjukkan kesolehannya, dia tunjukkan kezuhudannya supaya orang-orang tertarik kemudian beri harta kepadanya. Apalagi dai-dai yang kemudian memberi tarif ketika mau mengisi pengajian kasih apa? Tarif. Waliyadzubillah. Ya. Saya kalau dengar cerita macam-macam ya. Kemarin ada yang undang saya, Ustaz, ini Ustaz kajian ya. Kemarin saya mau undang Ustaz Fulan, Ustaz TV, top, Ustaz seleb ya. Dia minta 70 uang muka. Masya Allah. Satu lagi minta sekian, puluhan ya. Di antaranya Nabi SAW akhirnya menyendiri di kamar tersebut. Umar datang lihat Nabi sederhana, Umar pun menangis. Maka Rasulullah bertanya, "Ma yubkik? Apa yang buat kau menangis?" Maka Umar berkata, "Anta fi hadha wa Kisra wa Qaisar fima hum fihi minan na'im." Kata Umar, engkau kondisinya seperti ini wahai Rasulullah, sementara Kaisar yaitu raja Romawi, Kisra raja Persia, nikmat yang mereka dapati padahal mereka kafir. Maka Rasulullah tegur, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu wahai Ibn al-Khattab? Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang dalam kondisi lapar dilepaskan di sekumpulan kambing, ghanam maksudnya qati minal ghanam yaitu sekumpulan kambing ya, mungkin puluhan ekor kambing. Tentu akan melakukan kerusakan. Ini 2 ekor serigala masuk ke sekumpulan kambing, puluhan kambing dalam kondisi lapar pasti akan melakukan apa? Kerusakan. Namun kerusakan tersebut kata Nabi tidaklah bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidini. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala yang lapar tersebut tidak lebih parah daripada rusaknya agama seseorang karena semangat untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Karena semangat untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Saya ulangi, Rasulullah SAW mengatakan tidaklah 2 ekor serigala, tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala dalam kondisi lapar yang dilepaskan di sekumpulan kambing tidak lebih parah daripada rusaknya agama seorang, kerusakan yang ditimbulkan oleh semangatnya seorang untuk mendapat harta dan kekuasaan atau kedudukan ketika merusak agamanya, Taib ini adalah hadis yang masyhur yang dikenal hadis Madhi'bani Ja'ian tentang tidaklah 2 ekor serigala yang lapar. Para ulama bahas hadis ini dalam tulisan-tulisan mereka, di antaranya ada risalah khusus, risalah yang sangat indah ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, syarah hadis Madhi'bani Ja'ian. Syarah tentang hadis ini. Di sini Rasulullah SAW memberi perumpamaan tentang bahayanya semangat mencari dunia. Mencari dunia itu bisa dalam bentuk konkret berupa harta dan bisa juga dalam bentuk abstrak yaitu dihormati, kedudukan. Itu adalah bagian dari dunia. Jangan disangka bahwasanya dunia hanyalah harta, uang, enggak, tapi kedudukan, dihormati juga itu merupakan dunia. Ingin nomor satu kan, ingin selalu dihormati, ini dunia juga ya. Maka Rasulullah SAW beri pemahaman tentang serigala ya. Dikatakan kenapa tidak disebut dengan singa? Karena singa kalau dilihat kambing mungkin singa langsung ketahuan, langsung kocar-kacir. Tapi kalau serigala dia bisa pelan-pelan masuk dalam, dia jalan pelan-pelan karena dia tubuhnya lebih kecil dan dia bisa menyamar. Makanya ada serigala berbulu domba. Ada istilah apa? Serigala berbulu domba. Karena dia bisa masuk pelan-pelan masuk ke dalam kumpulan kambing-kambing tersebut. Isyarat bahwasanya cinta kepada dunia itu terkadang tidak langsung, tapi dia bertahap. Bertahap dengan pergaulan, dengan tontonan, dengan pelan-pelan akhirnya seorang ternyata sangat cinta kepada dunia, sangat semangat kepada dunia. Jadi tidak langsung drastis, tapi terkadang pelan-pelan. Sebagaimana serigala ketika ingin memangsa, dia masuk pelan-pelan, ketika di dalam baru kemudian dia melakukan kerusakan. Kemudian kenapa Rasulullah SAW memilih kambing? Karena kambing hewan yang lemah. Dia tidak bisa melakukan perlawanan. Kalau hewan lain mungkin sapi mungkin bisa menendang, ya jerapah mungkin kijang mungkin bisa kabur lari dengan kencang. Kambing apa yang mau dia lakukan? Dia sangat lemah. Kalau didatangi serigala pasrah, cuma mbek. Selesai. Dia nggak bisa apa-apa. Maka menunjukkan lemahnya seseorang
ketika datang godaan untuk harta dan kedudukan, hatinya lemah. Manusia tunduk sama harta, tunduk sama kekuasaan, penghormatan. Manusia lemah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang dalam. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu cinta kepada al khair, maksudnya adalah harta, cintanya sangat besar. Manusia memang begitulah kodratnya, suka dengan harta. Maka kelemahannya di hadapan harta dan kedudukan seperti lemahnya kambing ketika dihadapkan dengan serigala. Kemudian Rasulullah SAW mensifati serigala tersebut, 2 ekor serigala. Satu serigala aja bikin masalah. Masuk ada kambing di dalam, misalnya ada kambing, sekumpulan kambing, apalagi dalam kandang, kemudian satu serigala masuk, kira-kira ada yang rusak nggak? Pasti rusak. 1 ekor serigala. Gimana kalau 2 ekor serigala? Kerjasama, over sana, over sini. Lari sana ditunggu di sana, lari sini tunggu sini. Sudah susah. Mau kemana? Lagi 2 ekor serigala. Bahkan dia mengatakan serigala meskipun tidak lapar, dia hobi ganggu kambing. Apalagi kalau lapar. Dia tidak lapar pun dia hobi ganggu apa? Kambing. Mungkin ada kepuasan tersendiri kalau nakut-nakuti kambing. Apalagi kalau dia lapar. Rasulullah mengatakan madhi bani ja'ian. 2 ekor serigala yang dalam kondisi lapar. Ursila fi ghanamin. Kemudian dilepaskan di sekumpulan kambing. Bi afsadalaha, kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala terhadap kambing-kambing tersebut tidaklah lebih parah daripada min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi, daripada kerusakan yang ditimbulkan terhadap agama seseorang gara-gara semangatnya dia mencari harta dan kedudukan. Rasulullah SAW menggunakan lafal bi afsada, tidak lebih parah, berarti kerusakan yang timbul mirip rusaknya agama seorang akibat nafsu terhadap dunia dan kedudukan, jabatan, kehormatan, itu kerusakannya dibandingkan dengan serigala mirip atau lebih parah. Cuma 2 kemungkinan. Dia tidak di bawah, tapi setara atau lebih apa? Lebih parah. Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW, perumpamaan yang sangat indah, agar tergambarkan pada kita semua. Dan Nabi ketika berbicara di hadapan para sahabat yang mereka semua ngerti tentang kambing. Mereka ngerti tentang kambing, mereka ngerti tentang serigala. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tersebut, mereka sangat paham dengan perumpamaan tersebut. Maka di sini menjelaskan tentang 2 hal yang sangat berbahaya bagi seseorang yang mudah merusak agamanya, yaitu cinta harta dan cinta kedudukan. Cinta kedudukan. Kita mulai dengan sebab pertama yang merusak agama seorang adalah al-hirsu alal mal. Cinta kepada harta. Orang kalau sudah cinta sama harta sampai terkena penyakit syuh, yaitu semangat tamak kepada harta. Dan tadi saya katakan tadi itu tidak langsung, itu pelan-pelan. Semakin dia mungkin salah bergaul, salah tontonan, semakin parah, dibukakan semakin semangat. Kalau sudah semangat cari harta, ini akan merusak agamanya. Merusak agamanya dengan 2 cara. Pertama, rusak agamanya karena dia berlebih-lebihan mengejar harta, berlebih-lebihan. Sehingga waktunya untuk ibadah kurang, waktunya mungkin untuk silaturahmi kurang, waktunya untuk memperhatikan anak istrinya kurang. Tidak ada waktu untuk pengajian, tidak ada waktu untuk baca Al-Quran, ya. Tidak ada waktu. Ya. Tidak sempat untuk beribadah. Kenapa? Karena mengejar harta yang tiada henti-hentinya. Keuntungan di depan mata terus, keuntungan lagi. Dia tidak ada spare waktu atau menyisihkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Ini kecintaan seperti ini benar-benar merusak agama seseorang. Ya. Ini satu sisi, karena terlalu cinta sama harta, padahal dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Tetapi akhirnya dia agamanya rusak karena dia sudah tidak pikir akhirat lagi. Orientasinya adalah orientasi apa? Dunia. Pembicaraannya dunia, orientasinya dunia, semua kegiatannya terkait dunia. Lupa dengan akhirat, tidak sempat bersedekah, tidak sempat bersilaturahmi, tidak sempat sampai hak-hak yang harus dia tunaikan dia lupakan. Ini sebagian orang terjatuh dalam hal ini. Anaknya tidak dia perhatikan. Akhirnya anak-anaknya apa? Nakal.
Istrinya tidak dia perhatikan, tidak diajarin agama. Istrinya pun punya komunitas sendiri, terkadang salah komunitas, akhirnya rusak ya. Orang tuanya mungkin orang tuanya belum dapat hidayah, tidak sempat dia untuk bimbing, tidak sempat berbakti sama orang tuanya, ya. Hanya kasih uang, tidak ada waktu untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Yang kedua yang lebih parah, dia rusak agamanya gara-gara mencari harta dengan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram ya. Ketika karena rakusnya terhadap dunia, akhirnya dia cari dunia meskipun dengan riba. Riba dia tempuh. Ya, enggak apa-apa. Siapa juga yang selamat dari riba? Yaudah, jalanin aja. Nanti istighfar di ujung. Sebagian mereka enggak apa riba, nanti kita sedekah. Enggak apa riba, nanti apa? Sedekah. Ya. Dia sudah sejak awal sudah sengaja untuk terjerumus dalam praktek riba dan dia menyangka nanti saya akan memutihkannya dengan apa? Dengan sedekah. Atau dengan berbohong, atau dengan berbagai macam cara menipu, ya, yang penting dia bisa dapat harta. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Lebih parah disebutkan oleh ya Ibn Rajab Al-Hambali, jika agama seseorang rusak, dia mencari harta dengan agama. Ini lebih parah lagi. Mencari harta dengan agama. Sebagaimana sebagian orang dekat dengan sebagian penguasa, kemudian berfatwa dengan yang menyenangkan mereka supaya dia dapat bagian harta. Fatwa yang menyenangkan mereka. Dan ini yang Allah singgung terhadap Bani Israel. Lu'ina alladhina kafaru. Lu'ina min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan lisannya Isa bin Maryam alaihi wassalam. Dzalika bima asaw, hal ini mereka dilaknat karena maksiat yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan pelanggaran yang mereka lakukan. Kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak bernahi mungkar atas kemungkaran yang mereka lakukan. Di antara perkataan para ahli tafsir, ini adalah ulama-ulama rahib-rahib Yahudi atau Bani Israel yang sering ketemu dengan penguasa, sehingga ketika penguasa melakukan kemungkaran-kemungkaran mereka tidak tegur. Bahkan mereka berfatwa dengan fatwa-fatwa yang sejalan dengan keinginan apa? Penguasa. Ini contoh mencari harta dengan apa? Mencari harta dengan dunia, dengan agama. Agama dia jual untuk mencari harta. Karena rakusnya kepada harta, akhirnya agamanya dia jual. Oleh karenanya, saya bacakan dari buku Syarah Hadis Madhi Bani Ja'yan. Ini peringatan bagi orang-orang yang mungkin punya ilmu, punya kedudukan, kemudian dimudahkan untuk bertemu dengan penguasa agar waspada. Agar menasihati mereka, bukan untuk mencari harta dari sisi mereka. Wa qad kana katsirun minas salaf, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa qad kana katsirun minas salaf yanhauna 'anid dukhuli al-muluk liman arada amrahum bil ma'ruf wa nahyahum 'anil munkar aidan. Bahkan kata beliau, banyak dari salaf melarang orang-orang untuk masuk bertemu dengan para penguasa, para raja, para pangeran, meskipun niatnya adalah untuk beramar nahi mungkar. Artinya saking bahayanya. Saking bahayanya. Tentu yang mampu silakan. Mampu datang nasihati, silakan. Tapi karena banyak yang gugur di tengah jalan, tidak mampu beramar nahi mungkar di hadapan penguasa, akhirnya banyak salaf yang melarang. Ya. Wa mimman nahaa an dzalik, yang melarang di antaranya Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Mubarak, Ats-Tsauri dan yang lainnya. Kemudian apa kata Ibnu Rajab? Wa sababu hadza ma yukhsha min fitnatid dukhuli alaihim. Kenapa para salaf dahulu melarang untuk masuk bertemu dengan penguasa? Karena sebabnya dikhawatirkan fitnah yang menimpa mereka jika interaksi ketemu dengan penguasa. Fa inna nafsa qad tukhayyilu lil insani idza kana ba'idan anhum annahu ya'muru wa yanha wa yughallidh alaihim. Fa idza syahadahum qariban malatin nafsu ilaihim. Karena kata dia, seorang alim misalnya, sebelum ketemu dengan penguasa, terkhayalkan dalam dirinya, saya kalau ketemu saya akan nasihati, saya akan tegas, saya akan keras nasihati. Kalau ketemu berdua
ketemu di ruangnya khusus misalnya di istananya. Tetapi jika dia sudah datang dan langsung ketemu dengan para penguasa, maka hatinya condong kepada penguasa tersebut. Ya. Kenapa? Li'anna mahabbatas syaraf kaminatun fi nafsi. Karena dalam hati pingin dihormati. Dalam hati mulai muncul, kalau saya dekat dengan penguasa ini, mungkin saya juga dihormati. Mungkin saya diakui oleh masyarakat ya. Wa nafsu tuhassinu lahu dzalik, dan jiwanya mulai menghiasi dirinya. Wa mudahanatuhum wa mulatafatuhum wa rubbama mala ilaihim ahabbahum, dan akhirnya dia mulai tidak jadi kencang, dia mulai pelan-pelan, halus-halus ya. Lama-lama dia pun condong, lama-lama dia mencintai. Wala siyama idza la tafuhu wa akramuhu wa qabila dzalika min. Apalagi ternyata raja penguasa tersebut baik, dikasih hadiah, kasih duit, kasih cek, kasih apa-apa. Jiwa lemah. Jiwa lemah. Maka ada dua, nanti akan kita bahas bahayanya apa namanya. Kalau dekat-dekat dengan penguasa, tidak kuat hatinya, maka ini ada harta yang dia cari. Di antara dampak yang buruk, akhirnya dia berfatwa, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam buku ini, akhirnya dia berfatwa dengan keinginan apa? Penguasa. Apa yang ingin puasa? Apa yang ingin puasa, dia fatwa sesuai dengan keinginan puasa. Sehingga dia tidak berani mengharamkan yang haram. Sehingga yang haram menjadi apa? Halal. Kenapa? Kalau dia mengharamkan, repot kedudukan dia. Rezeki yang biasanya penguasa kasih akhirnya diberhentikan oleh sang penguasa, tidak dipakai lagi. Padahal dia sudah merasa nyaman dekat dengan penguasa, kemana-mana ke penguasa, dengan penguasa, naik mobil mewah, dikawal, dan suatu kebahagiaan tersendiri. Dapat hadiah bulanan, entah kapan dikasih. Dia mau mengharamkan, dia takut. Hati ini lemah. Makanya para salaf mengingatkan bahayanya untuk sering ketemu dengan penguasa jika tidak kuat. Kalau kuat silakan. Ini kebanyakan salaf mereka dahulu menjauh dari penguasa. Tapi ini yang paling bahaya kata Ibnu Rajab, ketika seorang mengambil harta dengan menjual agamanya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, man ta'allama ilma mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arad min ad-dunya lam yajid arfal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menuntut ilmu, yang harusnya ilmu itu dituntut untuk mencari wajah Allah, kemudian dia mencari ilmu tersebut dalam rangka untuk mendapatkan dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Yang dia menampakkan kesolehannya supaya diberi oleh orang-orang, ditunjukkan kesolehannya, ditunjukkan kezuhudannya supaya orang-orang tertarik kemudian beri harta kepadanya. Apalagi dai-dai yang kemudian memberi tarif ketika mau mengisi pengajian, kasih apa? Tarif. Waliyadzubillah. Ya. Saya kalau dengar cerita macam-macam ya. Kemarin ada yang undang saya, Ustaz, ini Ustaz kajian ya. Kemarin saya mau undang Ustaz Fulan, Ustaz TV. Top, Ustaz seleb ya. Dia minta 70 uang muka. Masya Allah. Satu lagi minta sekian, puluhan ya. Dulu zaman dulu ada Ustaz terkenal. Saya ceritain sama Ikhwan, dia waktu itu di perusahaan, kita undang Ustaz tersebut. Kata Ustaz tersebut, budgetnya berapa? Kami punya cuma 5 juta, zaman dulu mungkin tahun 2000-an. Kami cuma punya 5 juta. Kata Ustaz tersebut, 1 menit 1 juta. Tapi kita punya 5 juta, enggak apa-apa, yang penting 1 menit 1 juta. Oke, datanglah Ustaz tersebut, benar dia ceramah 5 menit, kemudian dia pergi. Ini ceritanya. Ada Ustaz kemarin sedih juga, teman cerita juga. Ustaz terkenal. Saya mau datang tapi bikinkan helipad. Dibikin. Sudah dibikin helipadnya enggak datang. Sebegitunya kah? Akhirnya dia menjual agamanya untuk dapat dunia. Waliyadzubillah. Ini yang dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, tentang 3 hadis, ya, tentang 3 orang pertama diazab oleh Allah di neraka Jahanam. Di antaranya tadi seorang alim yang dia hanya ingin dipuji, di antaranya untuk dapat apa? Dunia.
Seorang penyair berkata, alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'abbadun qabla ubadil wasan, ya. Mu'adzabun qabla ubadil wasan, ya. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab di neraka sebelum para penyembah berhala. Di antaranya dibawakan kepada alim-alim seperti ini, ya. Rasulullah mengatakan, siapa yang menuntut ilmu untuk mencari dunia, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Saya juga ditanya, Ustaz, ini ada Ustaz kita undang, dia minta sekian-sekian. Jangan diundang lagi, saya bilang. Enggak usah diundang lagi. Secara diana, secara agama enggak boleh kita ngundang seperti itu. Ya enggak boleh. Ya kalau orang kasih hadiah silakan ambil. Lalu bikin tarif. Bagaimana para anbiya mereka, ya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran, ya. Wa hum muhtadun. Ikutilah para anbiya yang mereka tidak minta ganjaran dari kalian dan mereka mendapat hidayah. La as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak mencari harta dengan dakwahku kepada kalian. Maka seorang diberi kelebihan ilmu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia manage hatinya, atur hatinya bahwasanya dia berdakwah karena Allah, mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari dunia dan dunia akan mendatanginya. Jangan cari dunia akan mendatanginya. Baik, kita lanjutkan yang kedua, kata Nabi SAW, yang merusak agama seorang, ini lebih parah lagi. Kalau pertama adalah al-hirs alal mal, karena ingin cari harta. Yang kedua lebih parah adalah ala syaraf, mencari kedudukan. Ini sebagian orang karena cari kedudukan, ini yang disebut oleh Ibnu Taimiyah di antara syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Pingin diakui, pingin dihormati, pingin dielu-elukan, pingin disanjung. Lihatlah Nabi SAW menjelaskan tentang seorang yang rela mati supaya dikatakan jagoan. Di akhirat kelak, 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka kepadanya, di antaranya adalah al-mujahid, seorang yang mati syahid. Rajulun ustusyhid, seorang yang mati syahid. Kemudian fa'utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah pun ingatkan tentang nikmat-nikmat yang dia miliki, berupa mungkin kubuh yang kuat, ketangkasan memainkan senjata dan yang lainnya. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, "Qaltatu fika hatta ustusyhid." Aku perang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka jari." Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan, sang pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Kita tahu dalam tubuh kita ini yang paling mulia adalah nyawa kita, lebih daripada yang lainnya. Harta kalah semua. Kalau sudah bilang nyawa paling utama. Kita bahkan rela menghabiskan harta kita demi untuk hidup. Yang paling kita cinta adalah nyawa kita. Namun lihat orang ini, gara-gara dia pingin diakui, pingin dielu-elukan, pingin dikatakan jagoan, pingin dikatakan sempurna, dia sampai rela mengorbankan yang paling bernilai dalam dirinya, itu hartanya. Itu apa? Nyawanya. Supaya untuk dikatakan apa? Jagoan. Mengerikan. Sehingga wajar jika Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya rakus terhadap penghormatan, jabatan, kedudukan, itu syahwat. Syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ibarat ada seorang lelaki, kemudian dihadirkan kepada dia seorang wanita yang cantik, maka timbul syahwat pada wanita tersebut. Maka syahwat ini juga terhadap jabatan juga apa? Syahwat. Syahwat. Nafsu. Tamak untuk menjadi meraih jabatan, nafsu. Makanya kita zaman sekarang banyak orang udah bicara jabatan sampai modal miliar-miliar, puluhan-puluhan miliar. Kalau kalah langsung masuk rumah sakit jiwa. Masuk rumah sakit jiwa. Ada tadi kemarin bilang, udah Ustaz saya kerjanya gini. Kemarin ada gitu Ustaz. Terus dia kalah. Sudah bikin iklan banyak, dia utang, nanti dia bilang kalau menang bayar. Gitu dia kalah, dia pura-pura gila Ustaz. Sehingga saya tidak bisa nagih. Karena kalau dia gila wajar, sudah banyak yang gila sebelum apa? Sebelum dia. Kenapa cita-citanya tidak tercapai? Tidak tercapai. Bayangkan. Sekarang kalau sudah namanya kedudukan, syahwat, rakus. Nah ini merusak agama. Sangat merusak agama. Sangat merusak agama. Semua cara dihalalkan. Bohong, janji palsu, ya.
bikin berita-berita hoax. Enggak. Pokoknya apapun lakukan yang penting menang, yang penting berkuasa. Ini sangat merusak agama seseorang. Sangat merusak. Oleh karenanya mengerikan ya. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amirna, ya Rasulullah jadikanlah saya amir. Penguasa. Kata Rasulullah SAW, kami tidak memberikan kekuasaan kepada orang yang memintanya dan orang yang nafsu kepadanya. Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis juga Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, tidakkah kau menjadikan aku dapat jabatan? Kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, inni uhibbuka kama uhibbu li nafsi. Aku mencintai engkau, ma uhibbu li nafsi. Inni uhibbuka ma uhibbu li nafsi. Aku ingin kebaikan bagimu apa yang aku suka untukku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la araka dha'ifan, dan saya melihat engkau lemah. Kau lemah. Tidak bisa jadi penguasa. Ya. Wa innaha la amanah. Sungguhnya wa innaha amanah. Sungguhnya jabatan la amanah. Wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Sungguhnya jabatan itu adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Illa man akhadha bihaqqiha. Kecuali yang mengambil jabatan tersebut dengan haknya. Memang dia pantas, mungkin dia kompeten dengan cara yang benar. Wa addal ladzi alaihi fiha, dan dia mampu menunaikan amanah tersebut. Syaratnya supaya tidak menjadi kehinaan dan amanah dua. Dia mendapatkan jabatan tersebut dengan haknya, memang dia berhak, dia kompeten dengan cara yang benar. Yang kedua, dia tunaikan amanah tersebut. Jika tidak, maka menjadi khizyun wa nadamah. Hanya kehinaan dan penyesalan yang berkepanjangan. Apalagi cuma bertempo kekuasaan tersebut 5 tahun, 10 tahun, kemudian penyesalan, hinaan bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi miliaran tahun. Oleh karenanya, semangat untuk mendapatkan kekuasaan ini berbahaya, sangat bisa merusak agama seseorang. Bisa menipu, bisa berbohong dengan cara curang. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah yang kabarkan. Rakus terhadap jabatan, kekuasaan sangat merusak agama seorang. Kemudian Ibnu Rajab juga menjelaskan, ini juga berlaku kepada para alim ulama yang memiliki ilmu. Hati-hati, jangan juga rakus dengan kedudukan. Kedudukan diantaranya dengan dihormati. Di antara mafasid yang disebut oleh para ulama tentang bahayanya sering-sering bertemu dengan penguasa kalau tidak punya hati yang kuat tadi, dia meraih kedudukan karena dekatnya dengan apa? Penguasa. Orang semua hormat sama dia karena dia dekat dengan apa? Penguasa. Dan itu kelezatan tersendiri. Bangga, saya habis foto sama bapak ini, habis foto dengan pejabat ini, kemudian posting di sini, posting bangga. Apalagi penguasa sampai datang ke rumahnya, wah luar biasa. Nih, pejabat ini datang ke rumah ini, cium tangan sama saya ini, oh itu luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Makanya Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, ketika ada seorang alim yang dia nasihatnya luar biasa, nasihat tersebut akhirnya terdengar oleh penguasa, oleh raja. Maka raja bilang, ini siapa yang berikan nasihat seperti ini? Si fulan orang alim. Kata raja, saya mau ziarah ke dia. Dalam kitab Talbis Iblis. Maka orang alim ini ketika mendengar penguasa mau datang ke rumahnya, maka dia berlagak seperti orang yang tidak alim. Maka dia bilang, siapkan makanan yang banyak. Ketika orang alim datang, dia makan banyak. Tidak kelihatan zuhud sama sekali. Makan. Hari Senin tidak puasa. Hari Kamis tidak puasa. Pokoknya dia biasanya puasa tidak puasa hari itu. Dia pingin. Akhirnya raja bilang, mana si fulan? Itu yang lagi makan. Kamu si fulan? Iya, kenapa? La khairu fika, tidak ada kebaikan pada dirimu. Kemudian rajanya balik. Kata dia, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkannya dariku dan dalam kondisi mencelaku. Saya tidak ingin dekat-dekat apa? Penguasa. Hati ini lemah. Hati ini lemah. Maka benar para salaf dahulu, tentu tidak semua dilarang. Ada yang kuat hatinya, nasihat dia kepada penguasa bermanfaat. Dia kalau ketemu penguasa pun dia diam-diam, tidak kasih tahu orang, tidak pamer sana pamer sini, tidak publish sana sini. Ada yang seperti itu, tapi itu langka. Kebanyakan para salaf mengatakan hati-hati, jangan. Karena hati ini apa? Lemah. Ya. Lemah.
Ya, ini di antara. Ya. Maka peringatan cinta kepada kedudukan ini juga bisa merusak agama apa? Seseorang. Bahkan orang alim agamanya bisa rusak. Cinta ketenaran. Makanya disebutkan juga bagaimana para salaf tidak suka, disebutkan semua dalam kitab ini, Syarah Hadis Madhi Bani Jaiyan. Bukunya sangat bagus. Bagaimana para salaf tidak suka syuhrah. Mereka tidak suka syuhrah. Mereka tidak suka dikerumunin orang. Mereka tidak suka kalau jalan diikut-ikut orang. Tidak suka mereka. Bukan suatu kenyamanan. Mereka nggak nyaman. Mereka nggak nyaman. Kalau ada jalan yang orang tidak tahu, mereka lewati jalan yang tersebut tidak nyaman. Orang mengeluh-elukan itu mereka tidak nyaman ya. Demikian dahulu para salaf. Sampai disebutkan Ibnu Rajab menyebutkan kalau wa kana katsirun wa kana Uwais wa ghairuhu minaz zuhad. Idza urifu fi makanin irtahalu anhu. Uwais Al-Qarani dan juga para zuhud orang ahli zuhud yang lainnya kalau diketahui tempat mereka di mana mereka dicari orang, mereka berpindah agar tidak ditemui oleh orang. Tidak suka dengan ketenaran. Wa kana katsirun minas salaf yakrahu an yutlaba minhu du'a. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, banyak dari para salaf tidak suka kalau diminta-mintain doa. Karena mereka, saya ini siapa minta-minta apa? Doa. Wa yaqulu liman yas'aluhu du'a aminni ana. Ada orang bilang tolong doain saya, kita dia minta dari saya. Enggak ada yang lain dimintain. Wa mimman ruwiya an dzalik Umar bin Khattab. Yang diriwayatkan darinya tidak suka dimintai doa Umar bin Khattab, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Wa kadzalika Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar juga tidak suka dimintai doa. Wa kana an-Nakhai yakrahu an yus'ala doa. An-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai tabi'i, ya. Tidak suka jika dimintai apa? Doa. Ya. Wa kataba rajulun ila Ahmad yas'aluhu doa. Ada seorang tulis surat kepada Imam Ahmad minta doa. Faqala Ahmad, idza da'awna nahnu li hadza faman yad'u lana. Kalau kita doakan orang ini, terus yang doain kita siapa? Yang doain kita apa? Siapa ya? Jadi tawadhu. Jadi maksud saya mereka tidak suka diulu-ulukan, tidak suka dilebih-lebihkan. Tidak suka. Suka dipuji-puji, enggak suka. Bukan ulama makan pujian ya. Dipuji-puji malah, oh iya benar. Terus. Untuk begini ente bikin terus sambil tersenyum, sambil enjoy dengan pujian-pujian tersebut. Itu bukan ciri para salaf. Ulama salaf tidak demikian. Semakin orang bertakwa tahu kedudukannya sangat hina di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mentang-mentang kita ini siapa. Kita ini masih banyak kekurangan, ibadah banyak kurang, ketakwaan kurang, maksiat masih jalan terus. Orang puji-puji kita karena enggak tahu. Ya. Baik, jadi inilah dua hal yang sangat berbahaya. Yang bisa merusak agama seorang adalah semangat untuk mencari harta dan semangat mencari kedudukan. Maka seorang memeriksa dirinya, jangan sampai dia cinta kedudukan. Di antara orang yang cinta kedudukan, ini bagi para dai misalnya, dia tidak suka ada dai lain yang ceramah, dia enggak suka. Dia enggak suka. Padahal harusnya dia tahu bahwasanya beban dakwah berat, butuh dai yang banyak. Kalau dai itu sama-sama di atas sunnah, sama-sama benar, kemudian dia enggak suka ada dai lain, kenapa dia enggak suka? Apa karena ajarannya atau karena di sana lebih banyak, sini sedikit? Atau dia tidak suka kalau orang ngaji sama dia, kemudian ngaji juga sama orang lain. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, subhanallah. Di antara ciri orang yang masih mencari kedudukan, dia tidak suka orang belajar sama dia, kemudian belajar lagi sama guru yang lain. Dia enggak suka, maunya sama dia saja. Ini di antara orang yang mencari apa? Kedudukan. Di antara ciri ulama yang mencari kedudukan, dia mau pendapat dia yang harus dijalankan, yang lain tidak boleh dijalankan. Ini namanya ulama cari apa? Kedudukan. Maka seorang introspeksi diri, benahi hati. Ya. Di antara ulama yang mencari kedudukan, ketika ada yang lain disebutkan keburukannya, dia senang, dia bahagia. Karena dia ingin dia nomor satu, yang lain jatuh. Di antara ulama yang mencari kedudukan, cirinya adalah kalau ulama lain dipuji atau ustaz yang lain dipuji, dia sengsara. Kenapa dipuji di depan saya? Seorang introspeksi diri. Setan masuk dengan halus untuk merusak agama seorang. Tadi seperti
Dhi'ib seperti serigala yang masuk dalam sekelompok kambing, pelan-pelan tiba-tiba menerkam. Kecintaan kepada harta itu pelan-pelan. Dan kecintaan kepada kedudukan juga apa? Pelan-pelan. Maka jangan kita jangan bahkan mengatur supaya orang gila hormat sama kita. Jangan. Kalau mau ketemu saya harus berapa orang, harus ini. Tidak usah begitulah. Ulama salaf dulu tidak begitu. Kita ini siapa, ilmu kita cetek. Mau ketemu kita aja kayaknya harus ada surat izin dari malaikat kalau bagaimana. Kita ini siapa? Ya kalau kita sibuk bilang sibuk, tapi enggak usah sok hebat. Nanti pakai alasan ini adalah adab. Ulama dulu enggak cari-cari begitu. Orang akan beradab dengan sendiri. Kita ajar adab, tapi jangan berlebihan. Kita ini siapa? Mau orang gila hormat sama kita? Janganlah. Hati-hati, periksa diri, jangan mencari harta dan jangan mencari kedudukan. Kalau hati kita terpengaruh, terkontaminasi dengan hal tersebut, maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis yang terakhir, ini khusus orang-orang kaya, yang miskin enggak apa-apa. Yang miskin bahagia. Ini hadis bahagia buat orang miskin. Teguran bagi belum. Habisin minggu depan ya, atau habis bulan Februari insyaallah. Tapi hadis berikutnya, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala nama Rasulullah sallallahu ala hasirin. Rasulullah sallallahu tidur di atas tikar dari korma, daun-daun korma atau semacam itulah. Faqama wa qad athara fi jambihi. Ketika beliau bangun ternyata ada bekas di lambungnya. Qulna ya Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami bikinkan kasur buat Anda? Ingat, Ibnu Mas'ud tidak mengatakan bagaimana kalau kita bikinkan istana yang megah, yang enggak. Bagaimana kalau kita bikinkan apa? Kasur. Sederhana. Sebagaimana mungkin sahabat-sahabat yang lain juga pakai apa? Kasur. Mali walid dunya. Nabi menjawab. Faqala mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Aku ini enggak ada urusan dengan dunia. Ma ana fid dunya illa karaqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku dibandingkan dunia kecuali perumpamaanku seperti seorang yang sedang bersafar, kemudian naik kendaraan, kemudian turun istirahat sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian melanjutkan dan meninggalkan pohon tersebut. Ini hadis yang menunjukkan bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang hakikat dunia. Bahwasanya hakikat dunia itu hanyalah sebentar, ibarat orang yang sedang berjalan, kemudian dia singgah sebentar untuk istirahat, untuk melanjutkan apa? Perjalanan. Dan dia singgah di sebuah pohon. Emang tidur di bawah pohon nyaman, cuma nyaman tidak senyaman-nyaman seperti di rumah. Memang dunia ada kenyamanannya, tapi seperti di bawah pohon. Kemudian sangat singkat. Sangat singkat. Ya. Kalau seorang pun harus kaya raya, dia kaya rayanya paling berapa tahun? Kalau umurnya panjang 100 tahun. Itu pun sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya. Maka Rasulullah gambarkan dunia itu seperti singgah sebentar, kemudian melanjutkan apa? Perjalanan masih panjang, ada alam barzakh, kemudian ada hari kebangkitan, kemudian ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga neraka, panjang sekali. Yang kita ini dunia ternyata sangat-sangat sedikit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak peduli dengan apa? Dunia. Biarlah saya tidur seperti ini. Taib, azan. Taib, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Semisal hadis ini tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW menyendiri di suatu masyrubah, semacam kamar kecil. Ketika kisah istri-istri Nabi pada minta dinaikkan uang dapurnya, gambarannya secara sederhana. Maka Nabi pun meninggalkan mereka semua, Nabi tinggal di sebuah kamar kecil. Kemudian ada isu bahwasanya Nabi mentalak Hafsah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pergi menemui Nabi di masyrubah tersebut, semacam kamar kecil, dan ternyata tidak ada apa-apa di kamar tersebut. Kecuali ada sesuatu beberapa yang digantung, tapi tidak ada harta, tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi SAW ternyata tidur di tikar dan juga memberi apa? Bekas di lambungnya. Maka Umar pun menangis ketika itu melihat Rasulullah seperti itu. Sedih ya. Istrinya 9, dia lagi di kamar sendirian ya. Ada ya namanya masalah keluarga. Rasulullah SAW menyendiri. Akhirnya turunlah ayat takhir yang kemudian
Rasulullah disuruh menegur istri-istrinya dan akhirnya mereka semua memilih Nabi SAW dan memilih untuk hidup susah bersama Nabi SAW. Maka sejak itu Allah melarang Nabi menikah lagi. Sejak itu karena mereka milih untuk hidup susah bersama Nabi SAW. Turun ayat takhir dalam surat Al-Ahzab. Kisahnya panjang tapi intinya di antaranya Nabi SAW akhirnya menyendiri di kamar tersebut. Umar datang lihat Nabi sederhana. Umar pun menangis. Maka Rasulullah bertanya, "Ma yubkik? Apa yang buat kau menangis?" Maka Umar berkata, "Anta fi hadha wa Kisra wa Qaisar fima hum fihi minan na'im." Kata Umar, "Engkau kondisinya seperti ini wahai Rasulullah, sementara Kaisar yaitu raja Romawi, Kisra raja Persia, nikmat yang mereka dapati padahal mereka kafir." Maka Rasulullah tegur, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu wahai Ibn al-Khattab? Kau ragu? Artinya ragu dengan haula'i qaumun ujjilat lahum thayyibatum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang didahulukan dunia, Allah segerakan dunia untuk mereka. Ama tarda an takuna lahumud dunya walal akhirah? Tidakkah kau ridha mereka dapat dunia, kita dapat akhirat? Artinya Rasulullah SAW kondisinya demikian. Ingin sampaikan bahwasanya Ibnu Mas'ud tidak menawarkan, "Ya Rasulullah, maukah kami bikinkan istana?" Mahnya ditawarin apa? Kasur. Rasulullah SAW tidak mau ya. Makanya tadi saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana Ar-Razi menyebutkan di antara mukjizat Nabi adalah komitmen dia dalam kezuhudan seumur hidup. Ini luar biasa. Setelah dia menjadi penguasa, setelah harta di tangannya, setelah negeri-negeri tunduk di tangannya, kalau dia mau perintahkan akan diturutin, tapi dia tidak tertarik dengan apa? Dunia. Meskipun dia tidak mengharamkan, tetapi dia sendiri memilih untuk hidup apa? Zuhud sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bahwasanya dia seorang nabi. Enggak mungkin ada seorang bertahan seumur hidup zuhud, enggak mungkin, kecuali kalau dia pendusta, dia bohong, dia pasti nikmati dunia. Tapi ketika dia tidak menikmati dunia setelah dunia di depan mata, ya, ini menunjukkan dia seorang apa? Nabi. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi banyak, di antaranya ini. Di antaranya ini, ya. Oleh karenanya ini isyarat bagi kita. Bukannya Rasulullah melarang kita menikmati dunia, selama itu wajar sesuai kemampuan. Tapi jangan berlebihan, ini jangan berlebihan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab wa tasaddaq min khairi sarafin wala makhyalah." Makan dan minumlah dan konsumtiflah, itu belanjalah, tapi jangan berlebihan dan jangan sombong-sombongan, ya. Jangan sombong-sombongan, ya. Hadis ketika ada seorang pemuda memiliki kekuatan, kemudian para sahabat mengomentari pemuda tersebut. Kata para sahabat, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Ya Rasulullah, seandainya pemuda yang kuat tadi, gesitnya, nasyatnya, jalatnya, kesabarannya, kekuatannya digunakan untuk berjihad. Kata Nabi, bukankah kalau dia keluar untuk mencari nafkah untuk anak istrinya, anak-anak yang masih kecil, berarti dia sedang berjihad. In kana kharaja yas'a, ya, ala abawahi kabiraini syaikhaini, kalau dia keluar cari harta untuk mengurusi, mengayomi kedua orang tua sudah tua, maka dia fi sabilillah. Idza kharaja yas'a, ya, ala ya waladihi sigharan, kalau dia keluar cari harta untuk mengurusi anak yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Idza kharaja yas'a liyu'ifa nafsahu, kalau dia keluar mencari harta dalam rangka untuk menjaga harga dirinya supaya tidak minta-minta sama orang lain, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a, kalau ternyata dia keluar hanya untuk bangga-banggaan, mufakharatan wariyaan, untuk bangga-banggaan, punya harta banyak untuk pamer-pameran, fa huwa fi sabili syaitan, maka di jalan apa? Syaitan. Isyarat kalau kita punya harta kebanyakan untuk bangga-banggaan, itu yang tercela. Adapun kalau kita pakai seperlunya, memang perlu, kita tidak bisa zuhud seperti Nabi, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, nanti kita mati itu enggak mengenaskan. Kalau bikin sesuatu, punya kolam renang, oke, punya kolam renang supaya ponakan bisa. Tapi jangan terlalu mewah-mewah banget. Ini ada emas di sampingnya. Kalau kita mau mati, mikirin jadi nggak enak mati ini. Aduh, sudah bangun setengah mati lagi. Kita juga udah bangunnya setengah mampus, akhirnya kita mampus. Tapi kalau biasa-biasa aja, biasa aja. Ini niatnya karena Allah supaya orang bisa, keluarga kalau datang kumpul-kumpul bisa senang-senang, oke. Tapi tidak usah berlebih-lebihan. Yang ada sekarang kita miliki pun sudah berlebihan. Maka jangan tambah lagi beratnya hisab kita pada hari kiamat kelak. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan.
Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.